Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa ibu yang pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu semuanya, apakah ada yang tidak hadir? Kalau ada yang tidak hadir, tolong sekretaris catat namanya ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai sistem saraf dan fungsinya. Tahukah kamu, sarafmu ada di mana-mana? Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam video pembelajaran mengenai sistem saraf tadi, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak sekalian itu mampu menganalisis komponen sistem saraf dan juga fungsinya. Dan yang kedua, anak-anak ibu mampu menyimpulkan peranan sistem saraf dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke dalam inti pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu ya. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Tahukah kamu, sarafmu ada di mana-mana loh, memenuhi seluruh tubuh. Apakah suaranya kedengaran videonya? Dengar, Bu. Oke, baik. Ini nih yang terpenting, saraf yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitasmu dari bernapas sampai mengetukkan jari pada ponsel selagi menungguku masuk ke pembahasan inti di video ini. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, coba cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au! Area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespons dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung selama sepersekian detik meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter. Nah, tahukah? itu tadi adalah video sekilas mengenai sistem saraf, di mana sistem saraf tersebut terbagi menjadi dua anak-anak ibu, yaitu ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, di mana inti dari video ini akan ibu jelaskan nanti ya. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi sistem saraf pada manusia. Nah, di mana sistem saraf pada manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat atau SSP dan juga sistem saraf tepi atau SST. Nah, di mana sistem saraf pusatnya, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Nah, cerebrum berperan sebagai saraf pusat yang mengontrol aktivitas sensorik dan motorik serta kecerdasan. Nah, lapisan luar otak besar yaitu terdiri dari serabut saraf tidak bermielin atau materi abu-abu, dan lapisan dalamnya itu terdiri dari serabut saraf bermielin atau materi putih. Ganglia basal yang mengontrol koordinasi dan gerakan motorik ditemukan di materi putih. Kemudian yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Nah, otak kecil adalah wilayah terbesar kedua dari otak. Itu terletak di belakang dan di bawah otak besar. Seperti otak besar, otak kecil ini juga memiliki dua bola hemisfer dan memiliki korteks luar materi abu-abu dan bagian dalam inti materi putih. Nah, cerebellum ini berfungsi untuk mempertahankan tonus otot, mengkoordinasikan gerakan otot, dan juga mengontrol keseimbangan. Di mana seperti anak-anak ibu lihat pada layar PPT gambarnya, di sini ibu membuat alat peraga yaitu mengenai sistem saraf pusat, yaitu SSP-nya. Nah, di mana sesuai dengan gambar, sesuai dengan layar gitu kan, ibu
Ibu membuat sistem saraf pusat berupa otak besar dan juga otak kecilnya, yang dimana berwarna kuning ini merupakan lobus frontal. Nah, lobus frontal, tapi yang di situ warna biru ya, di sini buat warna kuning. Nah, fungsinya apa Bu? Nah, fungsinya itu seperti melakukan perencanaan dan juga saat kita mengambil keputusan gitu. Kemudian ada lobus parietal. Nah, fungsinya itu dalam rangsangan suhu dan juga sentuhan. Yang ketiga ada lobus temporal, seperti yang Ibu lihat. Ini berfungsi dalam auditori dan juga memori kita. Dan ada lobus occipital, berfungsi dalam visual atau penglihatan. Di sini juga ada cerebellum, ini otak kecilnya, dan ini merupakan gambar bagian sumsum tulang belakangnya. Dan keseluruhan ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini merupakan struktur silinder di saluran tulang belakang yang memanjang dari dasar tengkorak hingga daerah lumbal atas dari tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini anak-anak berfungsi untuk menyampaikan sensasi, gerak sadar dan tidak sadar, sentuhan, gerakan, nyeri hingga tekanan. Kemudian yang kedua ada bagian dari sistem saraf tepi atau SST. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu ada saraf kranial atau saraf otak dan juga saraf spinal atau saraf tulang belakang. Nah, saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang dari rostral ke kaudal yang berfungsi untuk mentransmisikan pesan motorik dan juga sensorik antara otak sampai ke kepala dan juga leher. Disebut sebagai saraf kranial karena muncul dari celah di kranium dan ditutup oleh selabung tubular yang berasal dari dinding kranial. Kemudian yang kedua ada saraf spinal atau saraf tulang belakang. Nah, ini itu terdiri dari 31 pasang yang terdapat di bawah titik keluar saraf sampai sumsum tulang belakang. Saraf spinal ini itu terdiri dari eferen sensorik dan neuron eferen atau motorik yang berfungsi membawa pesan dari daerah tubuh tertentu di daerah kulit yang terdapat saraf spinalnya. Ini Ibu lihatkan ada bagian gambar dari sumsum tulang belakang, saraf kranial dan juga saraf spinal. Nah, di mana saraf kranial ini kan terbagi menjadi 12 saraf kranial. Yang pertama itu ada olfaktori. Nah, olfaktori ini fungsinya sebagai penciuman atau membaui. Kemudian yang kedua ada akumulator, fungsinya itu sebagai pergerakan mata dan juga refleks pupil. Ada trigeminal, fungsinya itu sebagai sensasi wajah dan juga mengunyah gitu, saraf pengunyahan. Kemudian yang keempat ada facial, yaitu pergerakan wajah dan juga perasa gitu. Kemudian yang kelima ada glossopharyngeal, berfungsi dalam merasa, kemudian sensasi tenggorokan dan juga menelan. Kemudian ada aksesori yang berfungsi pada pergerakan leher. Nah, ada optik yang berfungsi pada penglihatan, troklear yang berfungsi pada pergerakan mata, abdusen juga pergerakan mata, vestibulococlear berfungsi dalam pendengaran dan juga keseimbangan, ada vagus yang berfungsi untuk pergerakan dan juga organ dalam tubuh gitu, organ perut. Dan hipoglossal yang berfungsi sama seperti vagus. Nah, anak-anak Ibu sendiri dapat melihat gambar dari sumsum tulang belakang, saraf kranial, dan juga saraf spinal. Dari PPT yang telah Ibu tampilkan ya. Nah, kemudian kita masuk mengenai bagaimana sih peran saraf sensorik dan juga saraf motorik dalam sistem gerak. Di sini kita melihatkan ada seorang anak yang mengambil baju. Nah, itu contohnya begini, saat kalian itu mau pergi misalnya, mau sama keluarga, mau sama teman atau sama yang lain gitu, pasti kita milih baju, sepatu ataupun tas yang bagus untuk dikenakan kan. Nah, sebenarnya anak-anak, aktivitas yang kita lakukan tadi itu merupakan kerjasama
kerjasama tubuh antara mata, otak dan juga sistem saraf. Nah, gimana cara kerjanya Bu atau gimana mekanismenya Bu? Saat mata kita melihat barang yang bagus tadi yang ingin kita kenakan, sebenarnya mata kita itu punya reseptor atau penerima rangsangan yang menyimpan informasi mengenai baju, tas ataupun sepatu yang telah kita lihat tadi. Kemudian saraf sensorik akan membawa informasi dari mata tadi itu ke sistem saraf pusat, bisa berupa otak dan juga susun tulang belakang. Nah, saraf sensorik ini layaknya itu kurir yang membawa pesan dari mata menuju ke sistem saraf pusat. Kemudian di sistem saraf pusat ada neuron yang bekerja untuk memilah bagian tersebut. Nah, neuronnya bernama interneuron. Nah, interneuron ini berfungsi untuk menghubungkan antara saraf sensorik dan juga saraf motorik. Jadi, neuron inilah kemudian yang memutuskan apa sih yang harus dilakukan tubuh ketika kita melihat baju tersebut. Nah, setelah itu, disinilah saraf motorik berperan, di mana saraf motorik akan menyampaikan informasi dari otak tadi, dari sistem saraf pusat ke otot lengan untuk digerakkan mengambil baju tersebut. Jadi, kumpulannya anak-anak, mata mempunyai reseptor atau penerima rangsangan ketika melihat informasi, kemudian disalurkan oleh saraf sensorik ke bagian sistem saraf pusat, kemudian diolah oleh interneuron, dan kemudian disalurkan kembali oleh saraf motorik dan ke sistem ototnya. Jadi anak-anak ibu, saraf sensorik ini Ibu jelaskan ya, saraf sensorik ini adalah saraf yang menerima informasi dari lingkungan, kemudian akan disampaikan ke sistem saraf pusat, bisa berupa otak dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian saraf motorik adalah saraf yang menerima sinyal dari sistem saraf pusat, bisa berupa otak dan juga sumsum tulang belakang ya, dan kemudian akan disalurkan kembali ke sistem otot untuk digerakkan. Nah, begitulah peran saraf sensorik dan juga motorik dalam sistem gerak. Nah, kemudian bagaimana Bu mekanisme gerakan yang melibatkan proses lengkung refleks? Anak-anak ibu pasti pernah kan kayak kalau mau jatuh gitu kita tahan badannya biar nggak benar-benar jatuh, atau kalau misalnya kita masak indomie lah atau merebus air, tangan kita ini nggak sengaja loh megang panci yang panas itu, jadi refleks narik gitu kan. Jadi sebenarnya gerakan otomatis ini itu terjadi karena mekanisme yang kita sebut itu sebagai lengkung refleks. Nah, lengkung refleks ini adalah jalur cepat yang dilalui oleh sinyal dari tubuh ke otot tanpa harus nunggu perintah dari otak. Nah, ini membuat tubuh itu bisa merespon dengan cepat, misalnya saat kamu menyentuh benda panas lalu langsung menarik tanganmu. Kemudian selanjutnya, nah telah selesailah pembahasan kita mengenai sistem saraf tadi. Itu ada sistem saraf pusat, saraf tepi, mekanisme saraf sensorik dan juga lengkung refleks itu kan. Jadi di sini ibu, ini merupakan kinerjanya, yaitu yang pertama, ketika tubuh menerima rangsangan, misalnya terpeleset atau terkena benda panas, sinyal itu akan dikirim melalui saraf sensorik ke sumsum tulang belakang. Kemudian di sumsum tulang belakang, sinyal ini langsung diteruskan ke saraf motorik tanpa harus menunggu perintah dari otak. Nah, saraf motorik ini akan memberi perintah ke otot untuk bergerak, seperti menarik tangan atau menahan tubuh dengan tangan. Kemudian semua ini terjadi dalam sekejap tanpa kita sadari atau pikirkan dulu. Contoh lain dari gerak refleks ini, yang pertama itu ketika dokter memukul lututmu dengan alat kecil dan kakimu refleks bergerak. Kemudian yang kedua, saat kamu menyentuh benda panas, tanganmu itu langsung tertarik menjauh. Dan yang ketiga, refleks pada bayi, contohnya itu seperti menggenggam jari orang dewasa yang menyentuh telapak tangannya. Nah, kenapa sih Bu harus nggak nunggu perintah dari otak dulu baru bergerak gitu kan? Jadi perintahnya itu sama siapa gitu kalau nggak otak kan? Perintahnya kalau lengkung refleks ini atau gerak
refleks itu dari sumsum tulang belakang. Kenapa? Karena refleks ini kan adalah mekanisme pertahanan otomatis tubuh gitu kan untuk merespon bahaya. Jadi biar cepat gitu kan tubuh ini bergerak, sinyalnya itu hanya mencapai sumsum tulang belakang saja, jadi nggak sampai otak. Karena kalau sampai otak kan banyak lobus-lobus gitu. Lobus-lobus ini kan jadi kayak dia meresponnya terlalu lama gitu. Jadi kalau sumsum tulang belakang kan cepat dia meresponnya. Nah, jadi tanpa harus menunggu otak, sumsum tulang belakang pun juga bisa ikut terlibat gitu dalam merangsang refleks ini. Sekian materi dari Ibu. Jadi di sini Ibu akan membuat kuis ya mengenai sistem saraf. Jadi kuisnya itu satu kelas dibagi 3 kelompok. Nah, jadi materinya itu ya seperti tadi Ibu sudah jelaskan ya mengenai peranan otak besar, peranan saraf tulang belakang, juga mekanisme terjadinya gerak refleks. Di mana dalam menjawab kuis dari Ibu ini, perwakilan dari tiap kelompok saja yang akan menjawab. Baik anak-anak Ibu, kelompoknya bisa dibagi sendiri ya. Nanti perwakilan dari kelompoknya aja yang menjawab ke Ibu. Yang bisa menjawab semua sih ya, satu kelas ini bakal dapat hadiah karena satu kelas kedapatan gitu ya semuanya. Jadi siapa yang menjawab perwakilan kelompok? Saya kelompok saya. Baik, Ijatul Umay Saya ya. kelompok 2, Bu. Siapa kelompok 2? Saya kelompok 3, Bu. Baik, pada kelompok 1 dulu. Siapa tadi? Ijatul Umay ya. Silakan jelaskan, Kak. Iya, Bu. Bentar, Bu. Bentar ya, Bu. Apa soalnya tadi? Jelaskan peranan otak besar dalam mendukung kegiatan sehari-hari manusia. Sertakan minimal 3 contoh aktivitas yang melibatkan fungsi otak besar. Nah, jadi otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar dari otak manusia. Bagian ini sangat penting karena mengendalikan banyak fungsi utama dalam kehidupan sehari-hari seperti berpikir, merasakan, bergerak, dan mengingat. Otak besar terbagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan kanan dan kiri, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi utama otak besar itu yaitu mengendalikan gerakan sadar. Semua gerakan yang kita lakukan dengan sengaja seperti berjalan atau menulis dikendalikan oleh otak besar. Dan mengolah informasi dari panca indera, otak besar juga menerima dan memproses informasi dari mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Selanjutnya, contoh aktivitas sehari-hari melibatkan otak besar, yaitu membaca dan menulis. Saat membaca buku atau menulis catatan, otak besar memproses huruf-huruf, memahami maknanya, dan mengendalikan tangan untuk menulis. Yang kedua, berbicara dan mendengarkan percakapan. Ketika kita berbicara atau mendengarkan, otak besar mengatur kata-kata dan memahami arti, serta merespon pembicaraan. Yang ketiga, mengambil keputusan, misalnya saat memilih menu makanan atau menentukan rute tercepat ke sekolah. Otak besar berpikir dan memutuskan pilihan terbaik berdasarkan pengalaman atau informasi yang dimiliki. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Kak Uma. Selanjutnya siapa kelompok kedua? Saya, Bu. Baik, silahkan Kak Desi. Pertanyaannya tadi, jelaskan peranan saraf tulang belakang dalam mendukung kegiatan sehari-hari manusia, sertakan minimal 3 contoh aktivitas yang melibatkan tulang belakang. Jawaban dari saya itu, saraf tulang belakang adalah bagian penting dari sistem saraf
yang terletak di dalam tulang belakang atau ruas-ruas tulang punggung. Saraf ini bekerja sebagai jalur utama penghubung antara otak dan seluruh tubuh. Informasi dari otak dikirim ke tubuh melalui saraf tulang belakang dan sebaliknya, informasi dari tubuh dikirim ke otak juga lewat saraf ini. Nah, fungsi utama dari saraf tulang belakang yaitu menyampaikan perintah dari otak ke organ tubuh atau otot. Misalnya itu saat kita menggerakkan tangan, otak mengirimkan perintah melalui saraf tulang belakang ke otot tangan. Selanjutnya itu mengirimkan informasi dari tubuh ke otak. Misalnya jika tangan kita menyentuh benda panas, saraf tulang belakang akan menyampaikan rasa panas itu ke otak agar kita bisa bereaksi. Selanjutnya itu mengatur gerakan refleks. Gerakan refleks adalah gerakan cepat yang terjadi harus berpikir dulu, seperti menarik tangan saat terkena benda tajam. Ini dikendalikan langsung oleh saraf tulang belakang tanpa harus menunggu perintah dari otak. Nah, contoh aktivitas sehari-hari yang melibatkan saraf tulang belakang yaitu ada berjalan atau berlari. Nah, saat kita berlari atau berjalan, otak itu mengirimkan sinyal ke otot kaki kita melalui saraf tulang belakang. Tanpa saraf ini, kaki kita bisa bergerak dengan baik. Selanjutnya itu ada mengangkat atau memegang benda. Nah, ketika kita mengangkat atas tas atau memegang gelas, otak kita itu mengatur otot tangan dan jari melalui saraf tulang belakang agar kita itu bisa bergerak dengan benar. Selanjutnya itu untuk menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Saraf tulang belakang membantu tubuh kita untuk berdiri tegak dan menjaga keseimbangan saat duduk, berdiri maupun bergerak. Demikian jawaban saya, Bu. Nah, baik. Terima kasih ya Kak Desi, jawabannya benar. Kemudian kelompok 3 siapa perwakilannya? Saya, Bu. Baik, Kak Nurul Salwi silahkan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk kelompok 3 yang mana pertanyaannya jelaskan mekanisme terjadinya gerak refleks dan sebutkan contoh gerak refleks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gerak refleks ini adalah gerakan tubuh yang terjadi secara otomatis dan cepat tanpa perlu berpikir atau sadar terlebih dahulu. Nah, gerak ini terjadi untuk melindungi tubuh dari bahaya atau merespons sesuatu dengan cepat. Nah, contoh dari gerak refleks ini dalam kehidupan sehari-hari ini ada beberapa. Yang pertama itu ada rangsangan diterima oleh reseptor. Contohnya itu ada saat tangan menyentuh benda panas atau kulit, sebagai reseptor dia akan merasakan panas tersebut. Yang kedua itu ada sinyal dikirim ke saraf sensorik. Nah, reseptor mengirimkan sinyal ke saraf sensorik yang membawa pesan ke saraf tulang belakang. Yang ketiga itu ada sinyal diproses di saraf tulang belakang atau bukan otak. Nah, saraf tulang belakang langsung memproses sinyal tersebut tanpa menunggu perintah dari otak agar tubuh bisa bereaksi lebih cepat. Yang keempat itu ada sinyal dikirim ke saraf motorik. Nah, saraf tulang belakang mengirimkan perintah ke otot melalui saraf motorik. Yang terakhir itu ada otot bergerak. Nah, di mana otot merespon perintah tersebut dengan melakukan gerakan, misalnya menarik tangan dari benda panas. Nah, setelah gerakan ini terjadi, baru otak menerima informasi dan menyadari apa yang akan terjadi. Nah, itu tadi jawaban dari saya untuk perwakilan kelompok 3. Baik, kepada Kak Nurul Salwi, terima kasih ya kepada perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 yang telah menjawab kuis sistem saraf dari Ibu. Nah, sekianlah pembelajaran kita mengenai sistem saraf. Jadi Ibu mau bilang hadiah dari kuis ini, besok perwakilan dari tiap kelompok datang menemui Ibu ya untuk mengambil hadiahnya. Tapi hadiahnya jangan dimakan sendiri, dibagi sama teman-teman kelompok yang lain. Kemudian mengenai
mengenai AKPD-nya, Ibu akan share di grup kelas kita ya. Itu juga tolong dikerjakan, dan besok saat menemui Ibu, jam 10 sudah ada di meja Ibu ya untuk diletakkan AKPD-nya. Baik, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah aktif dan juga mendengarkan materi mengenai sistem saraf manusia ini. Semoga materi ini dapat membawa manfaat ya kepada kita semua, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.